tanah yang kini bernama Trowulan, di balik sawah yang diam dan batu yang sunyi, pernah berdiri sebuah peradaban megah yang memayungi lautan dan mempersatukan pulau-pulau dalam satu cita besar Nusantara. Inilah kisah tentang Majapahit, kerajaan terakhir Hindu-Buddha yang menggetarkan Asia Tenggara dan mewariskan impian kebangsaan jauh sebelum republik ini lahir. Di tanah Jawa bagian timur, ketika pepohonan hutan masih rimbun dan kabut menyelimuti lereng gunung setiap pagi, sebuah kerajaan bangkit dari luka masa lalu. Ia lahir bukan dari kemewahan, tetapi dari pengkhianatan, pelarian, dan keberanian untuk membangun ulang apa yang telah hancur. Nama kerajaan itu adalah Majapahit, dan kisahnya akan menjelma menjadi mahakarya sejarah yang mewarnai perjalanan peradaban Nusantara selama lebih dari 2 abad lamanya. Awal mula cerita ini berkisar pada kejatuhan kerajaan Singasari, sebuah kerajaan kuat yang dipimpin oleh Sri Kertanegara, raja terakhir yang visioner namun terlalu berani menantang kekuatan dunia luar. Ketika utusan dari negeri Tartar, kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan, datang membawa tuntutan agar Singasari tunduk, Kertanegara justru mempermalukan mereka. Ia memotong telinga sang utusan dan menyuruh mereka kembali membawa hina ke negerinya. Sebuah keputusan yang kelak memicu badai besar. Namun sebelum badai Mongol benar-benar datang, badai dari dalam telah lebih dulu menghantam. Seorang adipati dari Kediri bernama Jayakatwang, yang menyimpan dendam lama atas penggulingan leluhurnya oleh Raja-Raja Singhasari, menyerang ketika Kertanegara tengah memperluas kekuasaan ke luar Jawa. Ibu kota diserang, istana terbakar, dan Sri Kertanegara terbunuh. Dengan cepat, Singhasari runtuh, dan Jayakatwang mengangkat dirinya sebagai penguasa baru. Namun sejarah tak berhenti pada kejatuhan. Dalam gelap dan kabut, seorang pria muda, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri ke arah barat. Ditemani sekelompok kecil pengikut setia, ia mencari perlindungan dan akhirnya mendapat tanah di hutan Tarik, sebuah wilayah yang masih liar dan belum tersentuh peradaban besar. Di sana ia membuka hutan, menanam dan membangun pemukiman kecil. Hutan itu penuh dengan buah maja yang rasanya pahit, dan dari sanalah nama Majapahit berakar. Bukan nama yang indah, tapi nama yang kuat dan jujur. Pahit seperti luka, namun berani untuk tetap hidup. Raden Wijaya adalah seorang pemikir licik dan cerdas. Ia tahu bahwa kekuasaan tidak bisa direbut hanya dengan kekuatan. Maka ia berpura-pura tunduk pada Jayakatwang, bahkan menikahi salah satu putrinya. Tapi pada saat yang sama, di Laut Utara, armada besar dari negeri Mongol mendekat. Mereka datang membawa murka atas perlakuan terhadap utusan mereka beberapa tahun sebelumnya. Raden Wijaya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menyambut pasukan Mongol, berpura-pura bekerja sama, dan meminta bantuan mereka untuk menggulingkan Jayakatwang. Dengan bantuan pasukan asing itu, Jayakatwang dikalahkan Kediri runtuh. Tapi setelah kemenangan itu, Raden Wijaya justru berbalik menyerang Mongol yang kelelahan dan tidak mengenal medan. Dengan siasat gerilya yang cerdas, pasukan Mongol terusir dari tanah Jawa. Maka berdirilah Majapahit, bebas dari 2 kekuatan besar yang menguasai tanah ini, Kediri dan Mongol. Dan pada tahun Saka 1225 atau 1226 Masehi, kerajaan Majapahit resmi berdiri. Dengan Raden Wijaya sebagai raja pertama, bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Masa awal pemerintahan Raden Wijaya bukanlah masa yang mudah. Pemberontakan datang dari para bangsawan dan kerabat yang merasa tidak puas dengan pembagian kekuasaan. Beberapa orang terdekatnya bahkan memberontak, termasuk sahabat dan iparnya sendiri. Tapi kerajaan yang lahir dari badai tidak mudah tumbang. Raden Wijaya meski dikelilingi pengkhianat tetap teguh. Ia memadamkan pemberontakan satu persatu hingga pada akhir hidupnya, Majapahit mulai berdiri kokoh dengan akar yang kuat. Setelah Raden Wijaya wafat, tahta jatuh ke tangan putranya, Jayanegara, yang naik takhta dalam usia muda. Masa pemerintahannya penuh gejolak, pemberontakan masih terus terjadi. Jayanegara dikenal sebagai raja yang lemah, paranoid, dan tidak mampu mengendalikan bangsawan istana. Namun ia memiliki seorang pengawal yang setia dan cerdas, Gajah Mada, yang perlahan naik dalam struktur kekuasaan dan kelak menjadi tokoh legendaris. Di masa ini pula terjadi tragedi politik dan pengasingan, serta fitnah yang membuat istana kehilangan wibawa. Jayanegara akhirnya wafat secara misterius. Sebagian mengatakan dibunuh tabibnya sendiri. Setelah itu, tahta sempat dijabat oleh Ibunda Jayanegara, Gayatri Rajapatni, dan kemudian diserahkan kepada putrinya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi.
ratu pertama Majapahit yang benar-benar berkuasa. Di masa inilah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih, dan dalam pelantikannya ia mengucapkan sumpah palapa, janji bahwa ia tak akan mencicipi rempah-rempah atau kenikmatan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah Panji Majapahit. Janji itu bukan sekadar retorika. Gajah Mada memimpin ekspedisi militer ke seluruh penjuru Nusantara, dari Bali, Kalimantan, Tumasik, Maluku, hingga sebagian semenanjung Malaya, semua tunduk atau dipaksa tunduk pada Majapahit. Wilayahnya meluas hingga mencapai batas terluas kekuasaan kerajaan manapun yang pernah ada di Nusantara. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk, putra Tribhuwana, kejayaan Majapahit mencapai puncaknya. Hayam Wuruk adalah raja yang bijak, terpelajar, dan mencintai budaya, yang mendukung seni, sastra, dan tata pemerintahan yang teratur. Karya sastra besar seperti Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca di masa ini, menggambarkan betapa luas dan makmurnya Majapahit. Dalam karya itu kita dapat melihat kerajaan ini bukan hanya menaklukkan secara fisik, tetapi juga secara budaya dan spiritual. Majapahit menjadi pusat perdagangan rempah, budaya, dan pengetahuan. Bandar-bandar besar seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya menjadi pusat dagang yang ramai. Dikunjungi saudagar dari Tiongkok, India, Arab, bahkan Eropa Timur. Namun waktu tak bisa dibohongi. Setelah wafatnya Gajah Mada, tak ada lagi yang sekuat dirinya. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, tidak ada yang sebijak dan seagung beliau. Warisan yang ditinggalkan sulit dilanjutkan. Perebutan takhta mulai mengoyak keluarga istana. Perang Paregreg antara Brewirabhumi dan Wikramawardhana meluluh lantakan stabilitas kerajaan. Perang saudara ini melemahkan pusat kekuasaan dan membuat wilayah-wilayah tak lagi setia. Di luar tembok istana, Islam mulai tumbuh pesat. Para wali menyebarkan dakwah dengan damai, dan ajaran Islam masuk lewat jalur dagang dan budaya. Kerajaan-kerajaan pesisir seperti Demak, Gresik, dan Cirebon tumbuh menjadi kekuatan baru. Perlahan tapi pasti, rakyat dan bangsawan mulai memeluk Islam, meninggalkan pusat kekuasaan Majapahit yang mulai dirasa kuno dan tak relevan. Majapahit terus melemah, raja-raja pengganti tidak memiliki karisma dan kekuatan politik seperti para pendahulunya. Ibu kota di Trowulan mulai sepi. Bangunan-bangunan megah terbengkalai, para abdi mulai menghilang. Dan pada akhirnya, ketika Demak mengangkat Panji sebagai kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa, Majapahit benar-benar runtuh sekitar tahun Saka 1447 atau 1530 Masehi. Tapi Majapahit tak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi roh yang menetap dalam bangsa ini. Dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, tergurat semboyan warisan Majapahit, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ia hidup dalam buku-buku sejarah, dalam arca-arca candi yang tertidur di balik tanah, dan dalam semangat persatuan yang masih menyala dalam dada anak negeri. Majapahit adalah bukti bahwa bangsa ini pernah bersatu, pernah berjaya, dan pernah memimpin dunia maritim dari timur dunia. Dan kini, dalam setiap langkah ke depan, nama Majapahit tetap menggema sebagai pengingat bahwa dari luka dapat lahir kekuatan, dari hutan dapat tumbuh peradaban, dan dari pahitnya sejarah dapat mengalir kejayaan yang abadi.